Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insya Allah ini merupakan salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik, atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu menjemput kebaikan. Karena kalau kebaikan itu tidak dijemput, tidak diusahakan, dia tidak datang dengan sendirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khair ummah. Kalian itu menjadi umat yang terbaik apabila mau mengikhtiarkan. Makanya kalimatnya adalah khair. Jadi diikhtiarkan kebaikan itu, tidak datang dengan sendiri. Semoga ini merupakan salah satu bagian dari usaha kita untuk menjadi yang terbaik, karena kita berharap pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik pula. Itulah yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya insyaallah kita berusaha terus untuk berkomitmen, beritibah, mengikuti apa-apa yang telah diajarkan kepada kita semua, sehingga layaklah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 14 abad yang lalu Rasulullah membuat sebuah statement yang membuat para sahabat terheran-heran. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah, kata Rasulullah. Ketahuilah olehmu hai sahabatku sekalian, seluruh umatku yang sampai menjelang datangnya hari kiamat itu pasti akan bahagia, kata Rasulullah. Bahkan kebahagiaannya bukan dirasakan di dunia, tapi dia akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalimat itu masih koma. Karena kata Rasulullah, illa man abah, kecuali bagi umatku yang mau. Ya, ini yang membuat sahabat heran. Sampai akhirnya sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Memangnya ada gitu umatmu yang tidak ingin bahagia? Memangnya ada gitu umatmu yang tidak ingin masuk surga? Kalau Rasulullah yang menyatakan, berarti ada. Siapa ya Rasulullah? Man asoni, kata Rasulullah. Faqad abah. Dialah umatku yang tidak ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, dimasukkan ke surga. Yaitu yang asoni. Masih ingat Pak ya dengan asoni? Kalimat asoy. Nah, kalau dengar kata asoy itu ingat kita tuh. Apa itu asoy Pak? Asoy artinya lalai. Lalai, tidak mempedulikan. Nah ini asoni. Dia lalai terhadap apa yang telah Allah berikan. Nah itu. Makanya tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini adalah jawantah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi
apapun Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah menahan-nahan pemberiannya. Cuman masalahnya ada orang yang siap diberi, ada orang yang tidak siap untuk diberi. Ada orang yang siap dikasih, ada yang tidak siap untuk dikasih. Itu persoalannya. Ya termasuk kita. Apakah kita termasuk sosok yang siap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendawamkan satu amalan pagi dan petang. Qulillahu ma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Tujuannya untuk apa tadi? Agar Allah menghendaki kita dan kitanya menyiapkan diri. Atau kalau dalam bahasa lain itu kita memantaskan diri untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, makna syukur insya Allah sudah familiar ya. Artinya sudah akrab lisan kita, telinga kita sering mendengar kata syukur. Hanya masalah yang seringkali terjadi, bagaimana mengejawantahkan kata syukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ketika kita mengundang orang untuk datang ke rumah kita, kemudian kita menyiapkan makanan, ditanya, ada apa Pak? Syukuran. Nah, gitu Pak ya. Biasanya kita mendengar kata syukur selalu identiknya dengan makanan. Salah nggak Pak? Ya nggak salah Pak. Nggak salah. Cuman kan yang dimaksud dengan jawantah rasa syukur artinya mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memberikan makan. Justru yang paling utamanya adalah bagaimana Allah pesankan kepada kita dalam salah satu ayat yang insya Allah kita sudah sering mendengar. Kemarin itu 17 Agustus. Wah, di mana-mana sampai bulan September pun masih ada yang syukuran 17 Agustus. Syukuran. Tapi apakah sudah benar atau belum? Mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Jadi kan kalau kita perhatikan nikmat Allah itu begitu banyaknya sampai kurang lebih 31 kali Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau akan dustakan? Semua nikmat telah aku berikan kepadamu. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini yang perlu kita garis bawahi. La ta'lamuna syai'a. Aku yang menghendaki kamu berada di alam dunia ini. Itu kata Allah. Jadi bukan kehendak siapa-siapa. Allah yang menghendaki kita berada di alam dunia ini. Ini menjadi sangat penting agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah Maha tahu karakter dari yang namanya manusia. Berbeda dengan makhluk yang lain. Hewan misalnya. Hewan itu kalau sudah dikasih rumput, udah rumput aja yang dia makan. Nggak iseng-iseng nyari bala-bala. Beda dengan kita katanya. Rumput udah dikasih sapi atau misalnya kambing itu dikasih rumput udah selesai. Coba kita. Segala masuk, semua daun itu masuk ke perut kita. Cuman daun jendela aja barangkali yang masuk. Ya iya, daun pintu gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa manusia. Allah tahu betul manusia itu punya banyak sekali keinginan-keinginan. Makanya kalimat itu waja'ala, karena Allah paham yang namanya makhluk manusia ini punya banyak keinginan. Waja'ala lakumus sam'a, maka dibekalilah kita oleh Allah
pendengaran. Indahnya kalimat Al-Quran bukan alatnya yang disebutkan oleh Allah. Telinga, aku bekali kamu dengan telinga. Ternyata bukan. Karena kalau alat belum tentu bisa dipakai. Maka yang disebutkan oleh Allah adalah sam'a, yaitu fungsinya, pendengaran. Otomatis ketika fungsi dari alat itu, otomatis ada alatnya. Itu indahnya bahasa Quran. Pendengaran. Dengan pendengaran inilah kita merasakan nikmat. Ngobrol, mendengarkan hal-hal yang bisa kita nikmati, kan begitu. Yang keduanya adalah absara, yaitu penglihatan. Ini juga sama. Penglihatan, mata. Dan yang ketiganya adalah afidah, rasa. Bagaimana kita bisa merasakan dengan berbagai macam adanya satu tempat lidah, tapi kita bisa merasakan berbagai macam rasa. Asin di lidah, pahit di lidah, manis di lidah. Makanya makan, kalau kita ingat, itu kan nikmatnya hanya di lidah. Begitu lidahnya sakit, sudah nggak ada bedanya rasa itu. Cuman herannya kita itu baru nyodorkan makanan enak ketika sakit. Ya, tuh mau makan apa? Lagi sakit ditawarin gitu, coba Pak. Iya kan? Kalau mau nawarin makanan yang enak itu ketika sehat, jadi nikmat makan. Ayo, mau makan apa? Wah, lagi sakit mah segala ditawarin. Nah, ini persoalan sebenarnya, kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Afidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, 3 instrumen yang aku titipkan kepadamu itu sam'a, absara, afidah, la'allakum tashkurun. Gunakan instrumen itu untuk mensyukuri segala nikmat yang aku berikan kepadamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 16 ayat 78. Jadi jelas sekali disebutkan oleh Allah. Maka oleh karena itulah hakikat syukur dijelaskan dalam surat Luqman itu, sesungguhnya syukur kamu itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Makanya ada satu ayat yang tadi ya saya mau ungkapkan itu, setiap 17 Agustus atau acara syukuran ayat ini sering kali muncul. Gimana Pak? Ayatnya itu. Ini mumpung panitia ngasih hadiah umroh Pak. La in syakartum. Aduh gimana Pak? Ya, itu kan sudah apa semua Pak ya? Masya Allah itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mensyukuri nikmatku, di situ menggunakan lam taukid. Artinya bentuk kepastian yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur itu. Apa? Pasti aku tambah nikmatnya. Pasti, itu kata Allah. Itu jadi lam taukid itu menandakan kepastian yang Allah berikan kepada orang yang mensyukuri nikmatnya. Walain kafartum, namun kebalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada reward, ada punishment, otomatis itu dimanapun Allah berikan reward. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, aku tambah, pasti aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, namun apabila kalian mengingkarinya, inna azabila syadid, maka kau akan dapati azabku, kata Allah. Makanya tidak sedikit manusia yang diazab oleh Allah ketika hidup di dunia udah diazab karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, hadirin yang berbahagia, tadi disebutkan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, gunakan 3 instrumen tadi. Yang pertama adalah sam'a, pendengaran. Syukurilah pemberian Allah berupa pendengaran ini. Caranya sederhana.
apa yang Allah sebutkan, Allah katakan melalui Al-Quranul Karim maupun yang telah dijawantahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, maka gunakan pendengaranmu, kata Allah. Sam'a tadi di dalam ayat surat 16 tadi. Gunakan telingamu untuk mendengar panggilanku, undanganku, perintahku. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi buat kita. Benar nggak? Sampai saat ini kita masih menggunakan pendengaran kita untuk menggunakan atau mendengarkan panggilan Allah. Kalau ternyata kadang-kadang kita gunakan telinga ini atau pendengaran ini untuk mendengar panggilan Allah dan Rasulnya, kadang-kadang tidak. Gimana kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Malam yaskur ala na'mai fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwahi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Apabila kalian tidak mensyukuri, bahkan hanya segata kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak, atas nikmat yang aku berikan berupa pendengaran, sudahlah, angkat kaki, tinggalkan bumiku, kata Allah. Mau kemana kira-kira kita? Dimanapun bumi Allah. Tidak cukup Allah marah dengan menggunakan tinggalkan bumiku, wal yatlub rabban siwa'i. Cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Masya Allah, luar biasa. Sangat mengerikan. Tapi persoalannya, walakinna aksaran nasi la yash'urun. Kebanyakan manusia tidak tahu diri, kata Allah. Nikmat hari demi hari, dari mulai bangun tidur saja, itu nikmat yang luar biasa. Makanya langsung spontan kita katakan, terima kasih wahai Allah. Karena salah satu bentuk rasa syukur kita ucapkan secara lafal, ya, huruf lisan kita katakan, terima kasih wahai Allah, ternyata engkau menghidupkan saya kembali setelah semalam kau matikan. Kan itu kalimat yang kita katakan. Atau kita sering lupa, bangun tidur tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan kembali. Nah, ini hati-hati. Tidur nggak pernah memohon kepada Allah, bangun tidur asik aja kan. Sampai ada dulu yang mengkritisi tentang lagu bangun tidur. Gimana lagu bangun tidur saya? Oh, tidur lagi. Itu mah yang kesini Pak, yang sebelumnya itu ada. Kan harusnya kan bangun tidur ku terus berdoa, kan harusnya begitu. Ya kan, bangun tidur berdoa dulu, jangan lupa ini bangun tidurku terus mandi. Lupa itu, nggak berdoa dulu. Berdoa dulu ke Allah, minta, karena Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup kembali. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nah itu sam'a, pendengaran. Yang kedua, bagaimana kita jawantahkan rasa syukur kita melalui penglihatan kita ini. Masya Allah, luar biasa. Semakin bertambah kenikmatan itu. Awal mulanya hanya bisa mendengar. Dalam sebuah hadis dikemukakan, Bapak Ibu, bahwa instrumen yang pertama kali difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak di rahim itu adalah pendengaran. Makanya nggak usah heran kalau misalnya perasaan saya nggak pernah ngajarkan anak ini bicara A, B, C, D, tapi kok dia tiba-tiba bicara A, B, C, D. Itu ketika di dalam rahim pendengaran itu sudah berfungsi. Makanya orang tua Imam Asy-Syafi'i manfaatkan betul
bahwa pendengaran di dalam rahim itu sudah mulai difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibunya itu ketika mau tidur dia murojaah sambil dielus-elus perutnya itu. Nah, dengarkan ya. Umi mau murojaah. Diajak bicara. Dia mendengar. Dia sudah berfungsi itu pendengarannya sudah berfungsi. Diajak bicara. Dengaran ya. Umi mau murojaah surat An-Naba dibaca amma yatasaaluna nin naba'il azim. Terus bangun tidur begitu juga sama diingatkan. Begitu lahir Imam Asy-Syafi'i di usia berapa? Artinya belum bisa bicara ya, tapi sudah hafal Al-Qur'an. Begitu sudah bisa bicara, usia 7 tahun sudah hafiz Quran Imam Asy-Syafi'i itu di dalam rahim. Karena di dalam rahim. Makanya sekarang bermunculan ya, anak-anak di usia 7 tahun mereka hafiz Quran. Itu enggak serta-merta Pak, enggak. Itu pemanfaatan ketika dalam rahim. Nah, ketika kita bicara apapun, itu terekam oleh janin yang ada di rahim kita. Padahal nggak pernah ngomong sama sekali. Lupa ketika janin dalam rahim itu, dia sudah merekam apapun yang diucapkan oleh orang tuanya maupun orang yang ada di sekitarnya. Sam'a. Kemudian kata Rasulullah, yang terakhir dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pendengaran. Gitu. Jadi yang pertama kali diaktifkan adalah pendengaran, yang terakhir dinonaktifkan juga pendengaran. Makanya Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang dalam keadaan sakarat. Ya sakaratul maut itu talkinkan kata Rasulullah. Ini kan banyak yang salah kaprah. Lagi sakarat, kitanya ikut sakarat, nangis, gak karu-karuan. Ada Rasulullah ajarkan talkinkan, mereka sedang butuh bantuan kita. Kenapa? Meskipun dia sudah koma dalam kalimat itu, pendengaran masih tetap berfungsi. Saya punya 3 pengalaman, Pak. Salah satu jamaah pengajian saya di Holis, ya, itu sudah koma di rumah sakit Raja Wali. Saya ditelepon malam-malam jam 10 malam. Pak Ustadz, Ibu Haja Aisyah koma, sekarang dibawa ke rumah sakit Raja Wali. Saya datang malam-malam ke sana. Anak-anaknya yang lainnya nggak bisa apa-apa, udah koma alasannya teh. Saya ajarkan waktu itu ke anaknya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Rasulullah ajarkan bisikan di telinganya kalimat la ilaha illallah sesekali, selebihnya bisa kalimat Allahu ahad, Allahu ahad. Itu bisikan di telinga. Terbukti Pak, begitu saya datang ke sana, saya beri salam, cuman beri salam Pak. Beri salam, assalamualaikum Ibu Hajah Aisyah. Apa yang terjadi? Anaknya kaget. Nangis Pak. Keluar air mata. Artinya dia dengar. Saya sebutkan saya Mahdi. Saya sebutkan waktu itu. Nangis dia. Barulah dia sadar, ya anak-anaknya itu. Oh iya benar. Makanya saya bilang bisikkan di telinga. Bukan justru malah ikut sakarat, nangis, gak karu-karuan. Justru dia sedang butuh pertolongan kita. Kalau orang yang sakaratul maut itu seperti orang yang sedang tenggelam. Apapun dia pegang. Itu. Makanya pentingnya begitu dalam kondisi sakaratul maut itu ada orang yang dicintainya oleh yang sedang sakarat itu sehingga dia senang mendengarkan lantunan kalimat yang dia sampaikan. Makanya diajarkan begitu. Yang kedua kali di Cihanjuang, Ustazah Haji Effendi. Sama lagi sakarat, anaknya ngeriung lagi pada nangis. Sama Pak, saya datang pada waktu itu.
Saya sampaikan beri salam, sama Pak beri salam. Baru beri salam saja mereka sudah nangis. Anaknya randu, kok nangis ya mama katanya. Sampai begitu Pak. Karena memang yang terakhir dinonaktifkan pendengaran. Fungsi instrumen itu. Makanya hadis Nabi itu sahih jelas itu. Yang pertama kali difungsikan adalah pendengaran dan yang terakhir dicabut pun oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya adalah pendengaran juga. Jadi begitu orang ada yang sakaratul maut, tadi bisikan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Begitulah diajarkan. Nah, nikmatnya luar biasa. Allah masih bisa memfungsikan telinga kita. Tapi persoalannya apakah sampai saat ini benar-benar kita gunakan pendengaran yang Allah berikan ini untuk mendengarkan panggilan Allah. Idealnya kan Allah is priority. Jadi panggilan Allah itu prioritas utama kita. Tapi terkadang kita lupa. Ya. Prioritas orang sekarang itu ringtone. You know ringtone? Handphone. Begitu bunyi tonalit. Segera itu mah. Harus segera itu mah. Allah manggil. Allahu Akbar. Asik weh. Tanya HP. Allahu Akbar. Nah ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Ya jadi sekarang sudah banyak yang beralih. Padahal ketika di alam roh waktu itu, kita berkomitmen. Pada saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kalian mau mengakui aku ini adalah Rabbmu? Aku adalah segala-galanya untukmu. Qalu, semua kita itu menjawab, bala. Siap wahai Allah, saya berkomitmen menempatkan engkau di atas segala-galanya. Itu yang kita katakan di alam ruh dulu. Tapi begitu sampai ke alam dunia dengan berbagai kenikmatannya, gitu ya. Sampai undangan Allah sudah selesai itu. Dari mulai kalimat Allahu Akbar, Allah menyatakan kalimat itu dengan mengagungkan dirinya. Aku maha besar nih. Rintun mah kecil, gitu kan gitu ya. Allah maha besar, rintun mah kecil kan gitu ya. Bayangkan coba. Sampai Allah tutup lagi terakhir itu dengan kalimat Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Ternyata masih tidak bergeming. Benar nggak? Kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah berupa pendengaran ini. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah penglihatan tadi. Bagaimana penglihatan yang Allah berikan kepada kita, benar nggak kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa ayat kauliyah Al-Quranul Karim sebagai referensi utama kita, atau ayat kauniyah alam semesta ini. Masya Allah, keindahan itu. Kalaulah ternyata mata tadi kita sering gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah berupa ayat kauliyah, itu Al-Quranul Karim, berbahagialah kita. Namun apabila kita justru lebih banyak gunakan untuk melihat tanda-tanda yang lain. Nah ini tanda-tanda yang lainnya ini Pak ya. Luar biasa sebenarnya. Jawantah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah afidah, tadi Allah katakan. Kita jawantahkan rasa syukur kita melalui rasa yang Allah berikan kepada kita. Lidah bisa merasakan berbagai macam rasa. Ketika kita saksikan ayat kauniyah, Bapak nanam di tanah, di lahan yang sama, pohon cengkeh, pohon tomat, pohon bermacam-macam pohon, tapi kok beda-beda ya hasil. Itu ayat kauniyah. Itu ayat kauniyah. Jangan kita anggap hal itu sepele. Ya kan? Ini ayat kauniyah yang harus kita pandang.
Maha suci Allah yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam di satu tempat. Ya kan? Tanahnya eta-eta kene, rasanya beda-beda. Idealnya ketika kita datang ke perkebunan dengan berbagai macam buah-buahan di sana, idealnya apa? Yazid, naik iman kita. Idealnya iman itu harus naik. Kenapa? Karena kita saksikan Maha Suci Allah yang telah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, tumbuhan yang berbeda-beda. Padahal di satu tempat, kan gitu. Ada yang merekayasa di Parompong itu, Pak, anggur. Anggur itu rasanya beda-beda. Bayangkan anggur. Ada anggur yang rasanya seperti buah mangga. Ada anggur yang rasanya seperti sirsa. Itu satu pohon, Pak. Itu sekarang teknologi luar biasa. Jadi direkayasa pohon anggur itu berbagai macam rasa. Tinggal pergi, Pak, ke itu di Parompong itu. Masya Allah, itu luar biasa, saya bilang. Iya kan? Kan di satu tempat nih, kok rasa bisa beda-beda kan? Itu sama-sama anggur. Namanya anggur, tapi rasanya beda-beda. Masya Allah, itu luar biasa. Nah itulah ayat kauniyah. Makanya termasuk ya tadi. Bagaimana kita syukuri nikmat berupa rasa yang Allah berikan kepada kita. Kan gitu. Tangan kita dicubit sakit karena kita punya rasa. Tapi kalau sudah mati rasa, sudah nggak bisa apa-apa, Pak. Nah, semoga ya ini menjadi bahan evaluasi buat kita untuk menjadi yang terbaik di dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan tentunya, insya Allah. Nah, jawantah rasa syukur yang pertama kali tadi saya sampaikan adalah mengimplementasikan nikmat berupa kehidupan. Nikmatul hayati. Nikmatul hayati. Allah telah berikan nikmat berupa kehidupan kepada kita. Makanya itu tadi. Begitu bangun tidur, kan kita diajarkan. Bangun tidur, duduk dulu. Biar aliran darah itu naik ke otak. Makanya banyak orang yang tiba-tiba langsung jatuh, itu karena bangun itu, padahal darah itu belum mengalir ke otak, dia langsung jalan, akhirnya semployongan jatuh. Seringkali saya dapati seperti itu informasi. Makanya ketika bangun tidur, duduk dulu, diajarkan kita. Ngapain? Nah itulah kata Rasulullah, berdoa gitu. Kita berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Biar menusuk perasaan kita menggunakan bahasa yang kita pahami. Setelah kita sebutkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, gak kerasa. Supaya kerasa, pakai bahasa yang kita pahami. Terima kasih wahai Allah. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah itu kalimat apa? Terima kasih wahai Allah. Alhamdulillahillazi ahyana. Rupanya engkau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup kembali. Ba'dama amatana. Setelah semalam kau matikan. Wa ilaihin nusur. Agar aku bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Masya Allah. Terasa sentuhannya, Pak. Menggunakan bahasa yang kita pahami. Darah naik tuh langsung ke otak. Masuklah kita ke kamar mandi. Diajarkan kita, Masya Allah. Itu luar biasa Islam itu, Pak. Masuklah kita ke kamar mandi. Ya. Masuk kamar mandi. Buang air kecil. Tunduh. Balik deh. Ya kumaha ceritanya itu teh. Iya. Sudah dikasih kenikmatan itu, Pak, berdoa kan gitu, Pak.
Tapi insya Allah saya yakin kalau sudah berdoa mah nggak akan tidur lagi Pak, nggak. Yang tidur lagi itu yang tanpa doa. Bangun, lihat jam 4, setengah jam lagi subuh, kamar mandi tidur lagi Pak. Alhamdulillah kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita tadi yang berupa kehidupan, maka jawantahkan rasa syukur kita berupa nikmat kehidupan ini melalui apa? Hayatul jasadi, berupa kehidupan apa? Jasad kita. Jasad masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Dengan cara seperti apa? Ya tadi. Dengarkan apa yang menjadi perhatian kita, bahwa Allah is priority tadi. Jasad kita selalu kita jaga, kita pelihara. Kan kita tahu bahwa jasad kita ini adalah titipan Allah. Ya kan? Yang namanya titipan berarti kita harus jaga dan kita pelihara. Jangan sampai jasad kita itu kita tidak jaga dan kita tidak pelihara. Makanya kita masuk kategori zolim kalau kita tidak jaga dan kita tidak pelihara. Nah ini ada pelajaran berharga buat saya pribadi. Coba ya, nggak kerasa apa-apa, tiba-tiba langsung dapat informasi dari rumah sakit, Bapak kena serangan jantung. Enggak, saya nggak ada gejala apa-apa. Ditanya sakit dada enggak, kan itu. Perih enggak, sesak napas enggak ada gejala sama sekali. Tiba-tiba divonis serangan jantung. Kan aneh juga Pak ya. Untuk meyakini maka saya EKG Pak ya, di EKG saya pasang alat, keluar hasilnya benar Bapak kena serangan jantung. Tapi untuk lebih yakin lagi, saya ambil darah 2 jam, keluar hasilnya benar Bapak serangan jantung. Tapi saya masih biasa-biasa aja, saya itu kayak nggak ada sakit apa-apa. Tapi ya saya harus akui ini hasil ya kan medis. Maka saya rujuk Bapak, dibawalah pakai ambulan saya dari Kawaluyaan ke Paramarta, karena Hasan Sadikin penuh, Santosa penuh. Ini saya dirujuk, ada rumah sakit di Buah Batu namanya Paramarta, rumah sakit jantung. Dirujuk pakai ambulan. Ketika dibawa ambulan saya masih tangan masih jempol aja apa ya, karena nggak ada kerasa apa-apa Pak. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sampai di Paramarta lihat hasil seperti itu, malam jam 7 langsung PCI, kateter, masukin alat sepanjang 25 cm kayak pipa. Setelah itu baru dimasukin optik ke dalam. Sampai sini mentok Pak, disogok-sogok gitu Pak. Karena saya sambil nonton Pak, karena kata dokternya itu coba lihat Bapak itu. Terus di layar televisi mentok terus sampai 1,5 jam, gak berhasil. Waduh Pak, 100% buntu. Tapi saya mau kasih dikasih cairan dari level 1, level 2 sampai level 3, udah nggak mungkin dimasukin lagi level yang paling tinggi, hancur pembuluh darah Bapak. Nggak bisa Pak, saya sudah 1,5 jam. Akhirnya Pak, Bapak harus sabar, saya ingin melakukan penasaran katanya. 1 jam lagi saya butuh waktu. Dari paha Pak, pasang lagi alat, masukin lagi optik, terus mentok lagi. Bapak sudah tersumbat, dan menyumbatnya bukan hanya sekedar tersumbat, tapi sudah mengkristal. Sampai si alat itu bengkok Pak, itu dimasukin bengkok lagi, sudah mengkristal Pak. Emang saya lihat gitu kan, Masya Allah. Apa kata dokter? Saya angkat tangan Pak, nyerah. Loh, hari dokter nyerah gimana ceritanya? Saya nyerah katanya gitu. Ya gimana Pak? Saya sudah nggak sanggup. Ini satu-satunya cara harus di-bypass katanya Pak. Bypass Pak? Oh gitu. Nggak ada cara yang lain. Saya sampai nawarkan diri Pak. Nggak bisa itu di laser katanya. Kalau di laser Pak, itu pembuluh darah Bapak hancur katanya. Wah emang kalau memang itu yang terbaik, silakan Pak. Sudah. Sampai dibawa ke Jakarta pakai ambulan pun saya Pak, mau dioperasi di Harapan Kita itu, saya masih biasa-biasa aja Pak.
Nggak sugan gimana? Enggak, Pak. Biasa aja, masih jalan dan sebagainya. Udah. Makanya sempat heran yang lain juga gitu. Sampai ternyata hasil diagnosa dokter ya memang harus dibebas. Sudah, apa boleh buat Pak ya? Masuklah ke ruang operasi, dioperasi Jumat malam Sabtu itu sudah mulai siuman. Tapi sayang, saturasi cuma 20%. Ini bahaya. Harus disuntik ulang. Disuntik lagi saya Pak. Baru sadar itu hari Ahad siang. Hari Ahad siang itu baru sadar saya. Sudah mulai membaik. Seperti itu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi sayanya tidak merasakan, cuman kesalahannya apa Pak? Kan Rasulullah sudah ngajarkan ke kita Pak. Apa? Check up. Kita tidak pernah mau check up, sieun kenyawan. Itu masalahnya Pak. Nggak mau check up. Padahal Rasulullah ngajarkan ke kita check up. Kita itu nggak adil Pak. Hari kendaraan mau di check up terus, gitu ya. Hari kendaraan kita punya kendaraan sering di check up itu. Sebulan sekali check up kan, servis maksudnya check up itu Pak. Hari tubuh kita nggak pernah di check up. Kan, nah itu makanya salah satu kesalahan saya itu tadi Pak, nggak pernah mau check up. Sebab kalau check up sih kenyahuan teh ternyata ada ini, ada ini, ada ini ternyata. Masya Allah. Padahal check up itu untuk kita tadi salah satu jawantah syukur kita kepada Allah melakukan check up itu Pak. Apalagi general check up misalnya Pak ya. Nah itu. Makanya hari Rabu besok itu saya diminta untuk general check up hasil operasi. Ini baru 2 bulan 1 minggu Pak. Saya dioperasi di black dada saya itu. Jadi dulu hanya mendengar kisah Rasulullah dibelah dadanya itu. Ternyata saya ngerasakan Pak dibelah dada, kemudian toraknya pun dibelah. Kan ada 7 itu dokter yang mengelilingi saya itu Pak ya. Anestesi, jantung, saraf, kemudian dokter bedah. Karena ngambilnya kan dari kaki, dokter bedah itu yang ngambil pembuluh darah dari kaki itu 30 cm. Pindahkan ke sini. Dibelah dada saya tuh. Habis tanya kita, dok, ngebelah tulangnya pakai apa? Pakai regaji katanya. Allah, pakai regaji dok. Tapi bapak jangan bayangkan regaji seperti itu kang kayu. Jadi ada alatnya Pak, kecil gitu Pak. Dia belah gitu Pak, set, kemudian dibuka. Dikeluarin jantungnya, disimpan di alat, dikeluarin paru-parunya, simpan alat. Kemudian sirkulasi darah itu pakai mesin. Gitu Pak. Luar biasa teknologi itu Pak. Masya Allah. Iya. Itulah yang pentingnya kita check up. Jadi nggak usah khawatir bukan apa check up itu. Agar kita, kenapa? Luar biasa Pak. Banyak sekali kasus itu yang terjadi, orang meninggal mendadak, dibilangnya apa? Jantung, karena memang betul Pak, kerasa itu. Kita menyadari banyak makan yang tidak kontrol misalnya kan gitu ya, terutama kolesterol. Nah ini ya kolesterol itu Pak ya, tanpa disadari, atau kita sering menganggap yang namanya kolesterol itu urusan apa Pak? Wah itu makan-makan enak. Enggak Pak, bala-bala itu kolesterol. Iya, bala-bala juga kolesterol itu Pak. Kita beranggapan yang namanya kolesterol itu makanan-makanan enak kan Pak ya. Wah makanan enak aja gitu. Enggak, bala-bala kayak kolesterol. Saya sudah di-stop sama dokter, jangan lagi makan gorengan gitu. Itu tuh kolesterol. Wah ya itu. Banget itu makanan wajib bulan Ramadan itu teh. Hari korma mas sunahnya bala-balanya wajib. Luar biasa itu Pak ya. Allahu Akbar. Kalau gorengan itu kita ngegoreng sendiri, ya mungkin nggak terlalu ya kolesterolnya itu. Minyaknya juga minyak khusus.
dianjurkan itu kalau mau makan gorengan, kata dokter itu, ini pengalaman saya itu, kalau paksa harus makan gorengan, udang goreng sendiri, tapi minyaknya pakai minyak zaitun katanya. Persoalannya kan itu bisa kanker, kantong kering. Kalau minyak zaitun itu larinya ke kanker, kantong kering gitu. Udah mahal minyak zaitun itu. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, begitulah kira-kira sebuah gambaran, Pak. Masya Allah, saya mengalami pribadi ini. Jadi operasi besar itu 2 kali saya. Pertama usus buntu pecah tahun 90-an. Nah, ini yang kedua jantung. Itu nggak ada yang kerasa sama sekali. Setelah dokter memberikan informasi, kenapa Bapak tidak terasa usus buntu pecah? Kan biasanya kalau usus buntu diangkat-angkat kaki sakit. Saya mah nggak sakit sama sekali. Tahu-tahu udah pecah. Begitu juga kemarin, tiba-tiba serangan jantung Bapak, saya masih aktivitas kok. Enak aja gitu. Ternyata apa yang terjadi? Karena 2 pembuluh darah tersumbat, tinggal satu pembuluh darah ini tidak bisa mengalirkan darah dengan baik, tidak sempurna. Sehingga banyak sel-sel pembuluh darah yang mati. Itu yang menyebabkan tidak terasa. Jadi seolah-olah mati rasa. Nah, itu bahayanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya. Nah, maka rasa syukur saya itu udah semakin bertambah, Pak. Karena ini luar biasa, Allah masih berikan kesempatan. Sampai dokter-dokter itu bilang, Bapak mah punya nyawa tambahan, katanya gitu. Punya nyawa tambahan, katanya. Karena sel-sel pembuluh darah udah banyak yang mati, Pak. Masya Allah. Nah, ternyata ada nilai positif yang disampaikan oleh dokter. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, Pak. Kenapa? Kenapa Bapak itu bisa bertahan, kemudian seperti yang bugar? Apa Pak rahasianya, Pak? Saya sering mandi di waktu 1/3 malam. Itu rahasianya. Itu kata dokter yang bicara. Jadi saya jam 3 udah mandi, Pak. Jam 3 mandi saya. Udah biasa. Oh, ternyata itu rahasianya. Jadi tubuh kita itu ketika dialirkan di 1/3 malam, pantas kalau Allah mengajarkan kita bangun di 1/3 malam, kan gitu ya. Rasulullah mengajarkan dan Rasulullah mempraktekkan, kan gitu. Ternyata itu kata kuncinya. Masya Allah, itu luar biasa. Hanya duduk dulu, berdoa, setelah itu baru ke kamar mandi, dan yang pertama kali dilakukan adalah apa? Kaki dulu. Kaki disiram air terus sampai si aliran darah naik gitu kan, terus nah baru, jangan langsung kepala tapi kaki dulu, terus seperti itu. Saya praktekkan itu. Kenapa? Saya pernah membaca satu artikel ya, artikel yang ditulis oleh seorang pakar kecantikan dari Prancis, namanya Dr. Dreyle. Dari situ, padahal Islam udah ngajarkan dari dulu sebenarnya, Pak. Saya kebetulan membaca artikel itu, Masya Allah, itu luar, saya praktekkan itu. Jadi bangun 1/3 malam, mandi. Dan saya nggak bisa itu kalau mandi pakai air panas, Pak. Udah takut melepuh. Air panas satu. Nggak bisa saya mau mandi pakai air panas, takut melepuh. Dan air hangat juga nggak bisa, Pak. Jadi kalau mandi air hangat, langsung keringetan lagi. Makanya saya kalau mandi itu selalu pakai air yang dingin aja, seger. Sampai di Lembang sekalipun saya mandi pakai air dingin aja. Nah, itu pakai air hangat nggak bisa saya. Kenapa? Keringetan lagi. Nah, itu jadi karena udah kebiasaan. Nah, itu jadi biasa aja. Nah, itu hal seperti itu. Jadi nilai positif yang bisa saya ambil itu, oh ternyata itu. Makanya selesai dioperasi, saya pengen mandi, Pak. Nggak boleh, jangan dulu, jangan. Biar cepat pulih. Ternyata betul, Pak. Saya, kata dokter itu, 3 bulan baru boleh melakukan aktivitas. Sholat, ruku, baru boleh sujud setelah 3 bulan. Seperti itu. Ternyata dokter juga berbeda pendapat. Kata dokter di Jakarta, 3 bulan baru boleh ruku dan sujud sholat itu. Tapi begitu saya di Bandung sini, periksa di Bandung ini kan, di rumah sakit, oh, udah suruhnya. Saya akhirnya apa yang terjadi? Silakan Bapak melakukan aktivitas. Kenapa? Karena hasil, nah itu Pak ya, yang dilihat Bapak itu sudah bagus. Nah itu makanya Pak, saya begitu sudah dinyatakan boleh mandi, saya mandi Pak itu.
Mandi pagi itu saya mandi terus. Makanya cepat pulih. Alhamdulillah. Nah ini jadi pelajaran yang berharga buat kita, mengambil dari pengalaman saya pribadi yang alhamdulillah aktivitas sudah bisa berjalan kembali, supaya meskipun baru 2 bulan, entah yang di dalam nih, torak yang dibelahnya itu kata dokter sih itu setelah 3 bulan baru dia menyatu. Jadi torak yang dibawa yang dibelah ini itu setelah 3 bulan baru menyatu. Makanya saya gerakan juga masih terbatas, tapi aktivitas bisa jalan insya Allah seperti itu. Apalagi besok Senin sudah mau dilantik saya Pak. Iya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat saya pribadi tentunya, umumnya untuk kita semua. Akhirnya marilah sama-sama kita sudahi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selama ini ada sesuatu yang tidak tepat menjawantahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki tentang kinerja kita, dan pada akhirnya kita berharap semoga pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bi khususan fi Palestin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahhidin. Allahumma 'allif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab allazi yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khallib baina qalbihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal lazi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.